never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo Sobat Bang Lawyer, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat subscriber semuanya. Di video kali ini sambil on the way menuju pengadilan, saya mau sharing-sharing dulu ya, jawab pertanyaan dari teman-teman subscriber. Ada pertanyaan berkaitan dengan proses peradilan atau proses persidangan perkara perdata nih. Pertanyaannya seperti ini. Bang, kalau misalkan seorang tergugat pada saat proses persidangan, proses perkaranya masih berjalan di persidangan tapi belum sampai putusan, tergugatnya ini meninggal dunia. Nah, apakah proses perkaranya itu akan tetap dilanjutkan atau seperti apa? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kepastian hukum bagi penggugat dalam proses perkara perdata ketika tergugatnya wafat atau meninggal dunia pada saat proses perkara sedang berjalan? Kemudian yang ketiga, bisakah seorang penggugat melanjutkan gugatannya dengan cara menggugat ahli waris dari si tergugat yang meninggal dunia pada saat proses perkaranya sedang berlangsung atau berjalan di pengadilan? Baik, langsung saja kita bahas. Baik, yang pertama terkait dengan tergugat yang meninggal dunia, prosesnya belum selesai, belum putusan, itu perkaranya apa dilanjut atau bagaimana? Nah, ini berdasarkan pengalaman kami, kebetulan kami punya pengalaman terkait hal itu. Jadi ada tergugat yang meninggal dunia pada proses jawab jinawa baru selesai atau baru masuk ke tahap pembuktian. Waktu itu yang kami tangani, tergugatnya ini meninggal dunia. Nah, ketika itu kuasa dari tergugatnya menyampaikan surat resmi, surat pemberitahuan bahwasanya tergugat telah meninggal dunia. Maka pada saat persidangan dimulai, itu majelis hakim menghimbau kepada kami untuk mencabut gugatan yang telah berjalan tersebut. Karena berdasarkan ketentuan acara atau hukum acara yang disebutkan oleh majelis hakim dalam buku 2 itu, kalau misalkan tergugatnya meninggal dunia, maka gugatannya harus dicabut terlebih dahulu. Nah, setelah itu penggugat bisa mencari informasi, menelusuri siapa ahli warisnya. Dalam artian bisa menggugat ahli warisnya nanti. Baik, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang pertama ya teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, kepastian hukum bagi penggugat. Ketika tergugatnya itu meninggal pada saat proses persidangan belum selesai di pengadilan, penggugat masih memiliki kepastian hukum, yaitu bisa melanjutkan upaya untuk memperoleh keadilan, untuk memperoleh hak-haknya yang pernah diambil atau dirugikan oleh si tergugat yang meninggal dunia dengan cara menggugat ahli warisnya. Nah, apakah bisa setiap perkara perdata ketika tergugatnya meninggal, itu ahli warisnya bisa digugat dalam setiap perkara atau perkara tertentu saja? Nah, tentu kalau dalam setiap perkara saya belum bisa menjawab apakah bisa atau tidak. Tapi kalau untuk perkara utang piutang itu bisa teman-teman. Karena kami pernah menangani perkara utang piutang di mana tergugatnya telah meninggal dunia, maka kami fasilitasi pihak yang meminjamkan sejumlah uang tersebut untuk bertemu dengan ahli warisnya, kemudian berbicara atau bermusyawarah meminta kesediaan, kesanggupan dari ahli warisnya untuk membayarkan utang-utang dari almarhum tersebut. Alhamdulillah dengan cara mediasi, dengan cara musyawarah, pihak ahli waris dari orang yang memiliki utang itu bersedia untuk membayar utang-utang dari tergugat tadi, dari yang punya utang tapi sudah meninggal dunia. Kemudian terkait dengan pertanyaan ketiga, tadi ahli warisnya bisa digugat atau tidak? Saya rasa bisa, kalau memang masih ada ahli waris yang bisa ditemukan dalam setiap perkara atau perkara tertentu. Itu tadi, saya baru pengalaman terkait dengan utang piutang, itu bisa ahli warisnya diminta pertanggungjawaban atau menuntut ahli warisnya. Atau bisa saja kalau masuk ke pengadilan menggugat ahli warisnya. Tapi kalau untuk perkara yang lainnya, misalkan wan prestasi, perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perusahaan, kredit, dan lain sebagainya, itu saya belum punya case-nya. Jadi teman-teman yang punya pengalaman
punya pendapat, silahkan komentar ya di bawah video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini ada gunanya dan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.